Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies spesial Hari Pahlawan. Hai viewers, perkenalkan nama saya Novi, saya adalah bagian dari komunitas Stand Up Paddle Indonesia. Nah, viewers mau tahu kegiatan kami dalam rangka memperingati Hari Pahlawan? Ikuti terus keseruannya hari ini. Oke, nah viewers, sekarang kita udah mau berangkat nih, adalah teman-teman dari komunitas Stand Up Paddle Indonesia. Say hi everyone. See you later. Sekarang kita udah di kapal, kita lagi dalam perjalanan menuju Pulau Genteng Kecil Oba Resort. Nah, kita ini semua adalah teman-teman dari Stand Up Paddle Indonesia dan kita itu udah di tes antigen ya. Jadi semua ini di sini semua prokes, pakai masker, udah tes antigen semua. Nah, sebelum kita sambil perjalanan kita mau berdoa dulu bareng-bareng. Jadi supaya perjalanan kita semua selamat, acara lancar hari ini dan semuanya berjalan dengan baik. Yuk teman-teman, kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ikutin terus ya keseruan perjalanan kita hari ini. Bye-bye. Komunitas ini sendiri berawal dari tahun 2015. 2015 kita berkumpul dari sebagian orang saja yang berlatih stand up paddle, mulai dari di Pelabuhan Ratu dari sedikit sampai hari ini. Anggota kita sekarang sudah ada di sekitar 14 provinsi di Indonesia. Yang paling banyak adalah di Jakarta dan di Bali. Setelah di Bandung juga banyak mulai tumbuh. Kegiatan kami memang mulai dari tahun 2018 sudah mulai cukup banyak. Salah satunya adalah Indonesia sudah menggelar international event. 2019 kita adakan di Belitung. Dan di situ kita sudah berhasil mendatangkan 8 negara untuk hadir ke Indonesia melakukan stand up paddle race dan maraton. Stand up paddle Indonesia melakukan banyak kegiatan di setiap tahunnya. Salah satunya adalah dengan memperingati hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan dan juga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan di tahun ini kami juga melakukan aktivitas stand up paddle touring dengan tema Dayung Pahlawan.
Hai viewers, setelah lebih kurang 1 jam perjalanan kita dari Ancol, kita sudah sampai nih di Pulau Genting Kecil. Jadi sekarang kita lagi di Oba Resort. Dan aktivitas kita hari ini adalah kita mau melakukan stand up paddle yoga nanti ya di pesisir pantai ini. Kemudian kita akan island hopping dengan menggunakan paddleboard. Gitu. Jadi ikuti terus keseruan kita hari ini. Stay tune. Stand up paddle itu sebetulnya olahraga yang berasal dari surfing sebetulnya. Jadi dulu sudah mulai dari tahun 1930 para surfer itu kalau saat ombak tidak begitu mendukung untuk melakukan surfing, mereka melakukan stand up paddle. Dan stand up paddle sendiri juga mungkin di dunia baru populer belum lama. Dan Indonesia saat ini semakin berkembang olahraganya. Di Indonesia, makanya saat ini stand up paddle Indonesia sudah punya beberapa chapter di provinsi di Indonesia karena banyak sekali perairan Indonesia, perairan cukup luas, nomor 2 paling panjang di dunia, sehingga harusnya olahraga ini adalah menjadi olahraga yang favorit juga di Indonesia. Hai viewers, sekarang kita lagi persiapan nih. Jadi sebelum kita meluncur ke dalam laut ya pakai paddleboard, kita itu pompa dulu board kita. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih ya, ini semuanya lagi pada semangat memompanya gitu. Jadi supaya nanti boardnya itu bisa ngambang di atas air gitu. Semangat guys! Yuk. Hai viewers, kita sekarang mau tanya-tanya nih sama Om Riko ya. Jadi Om Riko ini adalah salah satu coach stand up paddle di Indonesia. Yuk kita samperin yuk. Halo Om, apa kabar? Halo. Iya, aduh kayak capek banget nih ya pompa board ya. Jadi kalau viewers lihat ya, ini kegiatan lagi semuanya lagi pompa board di sini. Salah satunya ada coach kita nih, Om Riko. Jadi salah satu coach stand up paddle Indonesia. Nah, mungkin kita pengen ngobrol-ngobrol nih ya, Om Riko terkait paddleboard. Jadi lebih supaya viewers ini lebih paham ya tentang stand up paddleboard itu seperti apa. Dan mungkin ada tipe-tipe boardnya. Mungkin Om Riko bisa jelasin sekilas ya tentang ini ya. Ini board ini kebetulan kita semua pakai yang inflatable. Jadi jenisnya memang bisa dibawa kemana-mana, hand carry, mudah dan nggak terlalu berat. Size-nya pun juga beda-beda. Kalau ini ada seperti 11/4 ya. 11/4 ini biasa dipakai banyaknya perempuan yang enak karena dia nggak terlalu tebal, agak tipis. Ini cocok untuk yoga, untuk touring santai dan juga untuk main-main sekitar, nggak terlalu jauh. Tapi ada juga yang size-nya lebih kecil. Ini 10/6 ya, saya 10/8. Ini ada 10/6-nya juga. 10/6 ini sangat ideal untuk pemula, untuk beginner yang mereka baru mau mulai main. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Size-nya cocok, misalnya mereka mau pakai touring-touring santai dengan keluarga atau anak-anak juga ada. Kemudian ada juga yang lebih panjang, ini 12/6. Nah ini lebih panjang, ini biasanya digunakan untuk touring. Jadi kalau kita touring enak pakai ini, cukup besar, nyaman dan stabil. Kalau untuk jarak jauh enak sekali. Ya paling enak, berat mereka itu bisa sampai 120 kilo untuk naik ke atas board ini. Jadi cukup aman. Ada lagi yang race, yang di ujung sana kita lihat. Sama satu lagi ini untuk race. Dia lebih kecil, lebih slim. Size-nya ini sekitar 26 dan 25. Panjangnya itu 14 feet. Semakin panjang dia semakin kencang, semakin dia tipis dia semakin kencang juga. Jadi banyak yang pakai untuk race yang size kecil. Kalau ini tidak disarankan untuk pemula, tapi mereka pasti akan upgrade levelnya mereka dari pemula ke expert. Ini sebetulnya udah ke arah expert untuk mereka balap dan lomba. Jadi karakter board ini juga berbeda-beda. Mereka yang lebar itu cenderung stabil, kalau yang kecil cenderung tidak stabil. Nah itu tergantung dari mana kita mau mainnya. Dan kita mainnya akan untuk touring, untuk yoga, untuk santai-santai atau untuk race. Ya, jadi cukup banyak variasi board yang ada di stand up paddle ini, gitu. Oke, thank you banget ya Om Riko untuk penjelasan tentang jenis-jenis boardnya ya. Cuman hari ini kita pengen tahu juga nih sebenarnya persiapannya itu ya sebelum kita
meluncur nih menggunakan board itu apa aja sih? Mungkin dari safety-nya gitu, apa aja yang harus dilakukan ya step-step sebagai pedal? Step-stepnya, kalau kita mau main itu pertama siapin life jacket. Life jacket itu penting sekali, wajib pakai life jacket karena safety nomor 1. Di laut itu kita bisa terjadi apa aja, lebih aman kalau kita ada life jacket. Kedua, untuk ini juga kita pasti butuh dayung yang kita pakai. Ya. Jadi kalau dayung ini yang kita pakai untuk mendayung si boardnya tadi. Pastinya ini paling vital. Kedua, ada juga yang namanya leash. Nah, leash ini adalah safety untuk kita tidak jauh dari board. Jadi contoh ya, kalau kita jatuh, kita sudah terikat dengan si safety leash. Ini selalu kita pakai di kaki. Nah, yang seperti ini yang orang harus lebih aware bahwa main ini harus punya safety faktor yang paling utama. Nomor 1, life jacket, kedua ada leash, kemudian ada dayung. Dan boardnya sendiri sih ngambang, jadi kita sudah cukup aman sebetulnya. Jadi banyak orang yang khawatir dengan main ini, mereka takut kalau jatuh gimana, kalau apa. Sebenarnya nggak worry, karena ini sudah sangat aman. Gitu, Oke, siap Om. Thank you banget nih untuk penjelasannya. Jadi teman-teman viewers, itulah adalah penjelasan tentang stand up paddle dan tata caranya, jenis-jenis paddle-nya gitu. Untuk tahu lebih lanjut, ikutin terus kegiatan kita ya. Persiapan untuk bermain stand up paddle, kita biasanya pakai sepatu karet dan sarung tangan. Sarung tangan tuh itu pilihan sih, kalau saya suka karena biar nggak licin. Lalu abis pakai sarung tangan, kita pakai sepatu karet. Kenapa? Tapi nggak apa-apa nggak pakai sepatu juga. Cuman kalau kita lihat kalau misalnya banyak karang, untuk menghindari apa-apa, baiknya pakai sepatu karet. Terus supaya nggak terlalu capek kalau kecebur, aku pakainya random aja. Kita pakai life jacket, itu kayaknya suatu keharusan. Bukan apa-apa, walaupun kita bisa berenang, tapi kalau kita udah kena air asin biasanya dehidrasi atau cemplung-cemplung, biasa cepet capek, sebaiknya kita pakai life jacket. Gitu. Lalu ada apa lagi? Kita pasang fin nanti di boardnya untuk biar bikin boardnya melaju. Ini dia finnya. Sama dayung. Pakai pedal. Ya, jadi ini pedalnya itu ada karbon, terbuat dari material karbon, sangat-sangat ringan, dan ada juga aluminium. Biasanya kalau pemula kita pakainya aluminium supaya supaya terlatih karena berat. Nah, tapi kalau untuk racing atau touring atau perjalanan panjang, kita pakai karbon yang sangat ringan. Ini dia. Jadi ada dua macam, satu langsung panjang begini atau yang 3 pieces. 3 pieces lebih mudah kita bawa untuk kalau kita traveling. Tapi saya pakai gini aja. Aku main paddle sudah 3 tahun. Aku sudah ikut pertandingan internasional di Osaka, APP World Tour 2018. Lalu sebelum pandemi ada Singapore Ocean Cup. Di Osaka saya ranking 6, di Singapura ranking 4. Sesuai ukuran boardnya.